Kembali lagi ke channel Ars bersama saya Indra dan Hani. Hari ini kita lagi mau nunjukin hasil tes cooling yang sudah kita tes di depan kita ini. Kalian bisa lihat cukup banyak, ini ada total sekitar 18 cooling yang sudah kita tes. Dan di antaranya ada salah satunya kita juga coba tes iseng-iseng masukin water cooling yang 120. Jadi kita ingin tahu juga performanya seperti apa kalau kita komparasi dengan cooling heatsink yang ada di sini. Nah, ini fan yang kita tes ini rata-rata untuk cooling ini semuanya menggunakan fan ukuran 12 cm rata-rata ya, tapi ada beberapa yang menggunakan 14 cm. Dan untuk pengetesan ini kita juga menggunakan test bednya kita pakai di sini ada ASRock ini yang X570 ya nih. Ya, Steel Legend. Ya, ASRock X570 yang Steel Legend, prosesor kita pakai 5950X dan juga kita ada mix dengan prosesor nanti yang Ryzen 7 1700X ya. Betul ya, Mat ya? Iya. Nah, 1700X itu punyanya Ramat, jadi kita pinjam, kita boyong komputernya Ramat ke sini juga. Jadi dia beberapa hari off, nggak pakai komputer karena kita butuh platformnya dia untuk ngetes, mengkomparasi. Jadi mungkin banyak juga di antara kalian juga mungkin dulu yang bertanya, kenapa kalau kita ngetes cooling, ngetes hardware, kita harus pakai selalu prosesor yang high-end seperti 5950X ini. Nah, nanti kita tunjukin ke kalian bedanya, kita pakai 1700 dan 5950X. Kenapa kita harus ngetes pakai prosesor yang high-end untuk mengetes cooling. Dan untuk thermal paste kita juga menggunakan thermal paste dari Kingpin KPX di sini. Jadi kita pakai thermal paste ini untuk mengetes semua cooling yang ada di sini. Nah, saya tahu di antara kalian pasti juga akan ada bertanya nanti kenapa kita harus pakai thermal paste Kingpin sedangkan cooling yang ada di sini sudah dibawakan thermal paste. Kita pakai thermal paste Kingpin ini untuk mengurangi satu variabel masalah baru yaitu thermal paste yang berbeda-beda sehingga kita bisa tahu bahwa thermal paste yang kita pakai untuk semua cooling ini pasti sama dan hasilnya bisa akurat. Dan untuk beberapa cooling kalian juga perlu tahu ada beberapa cooling juga mungkin yang thermal paste-nya mungkin tidak dibawakan, mungkin ya kan, atau mungkin dia thermal paste-nya mungkin sudah pernah dihapus karena kita udah pernah melakukan pengetesan yang sebelumnya. Jadi kan nggak fair juga kalau kita ngetes beberapa cooling baru kita buka menggunakan thermal paste yang sudah ada, sedangkan beberapa cooling lain kita pakai thermal paste ala kadarnya. Jadi kita bersihkan semua thermal paste yang sudah ada, kita pakai thermal paste dari Kingpin ini. Mungkin lainnya apa yang mau ditambahkan untuk ini pengetesan? Metode pengujian kita itu singkat, jadi kita menggunakan Cinebench R20 itu untuk full loadnya dia. Jadi itu untuk kita jalankan selama 300 detik, berarti 5 menit. Kira-kira itu untuk mereplikasikan kalau komputer CPU ini kamu pakai untuk bekerja full load itu bagaimana. Jadi kita akan mengambil suhu average-nya dia dari semua core-nya. Jadi kalau AMD pakai TCTL Teda ya, berarti CCD1, 2 dan apa itu namanya? CLOD ya mungkin ya. Untuk chipsetnya itu. Software-nya dia yang ada di dalam CPU itu. Mungkin kalau kalian ada yang bingung dengan penjelasan ini kalian bisa tanya karena saya tahu mungkin tidak semua dari kalian tahu apa yang diomongkan sama dia. Jadi nanti kalian tanya aja di kolom komen ya kalau bingung. Itu untuk full load. Kemudian kita pakai HWBot, Realbench HWBot. Realbench yang versinya HWBot itu untuk mereplikasikan kita kalau daily use. Karena seperti yang kita tahu, kita kalau pakai komputer kan nggak mungkin 100% kamu ngerender. Kecuali kalau memang ini komputer workstation ya, yang 100% untuk ngerender kan karena kita cuma browsing, terus disambi YouTube, sambil denger musik. Ya, jadi mungkin juga ini ya mungkin ya kerja-kerja kayak grafis, mungkin kayak Photoshop lah kayak gitu-gitu itu juga nggak mungkin kalian mau jalan terus 24 jam 100% terus slotnya. Nah, HWBot itu kita jalankan loop selama 2 kali dan kita akan mengambil rata-ratanya. Jadi kalau HWBot itu kan scope pengujiannya cukup luas ya. Jadi ada image editing itu dia pakai GIMP, itu jalan single core, kemudian video encoding, kemudian OpenCL yang kerja VGA-nya. Yang keempat itu heavy multitasking dia mana semua kerja. Jadi CPU dan graphic card juga ikut kerja. Graphic card kita menggunakan Lord Chasplank karena Lord Chasplank ini paling representatif, tidak menghasilkan panas dan tidak menghasilkan noise yang penting. Ya. Nah, karena jangan lupa nanti tesnya kita kali ini juga kita ada tes noise. Jadi cukup banyak dari kalian juga kemarin nanya kenapa kok nggak dites noise-nya. Nah, kali ini kita tesin noise-nya biar kalian puas. Jadi kalian tahu seperti apa noise dari cooling yang kita tes ini juga. Karena ada beberapa cooling yang menurut kita dalam tesnya kita tes noise-nya kelihatannya kecil angka dB-nya. Tapi frekuensi suaranya itu cukup mengganggu. Nah, nanti kita jelasin waktu kita tunjukin hasilnya. Jadi VGA ini kita taruh di slot PCIe yang paling luar ya paling jauh dari CPU. Itu tujuannya apa? Supaya kalau dia menghasilkan panas itu nggak sampai masuk ke CPU-nya, meskipun itu agak absurd ya. Cuma kita menghilangkan variabel-variabel yang nggak diperlukan. Dan kenapa hari ini kita pakai ASRock? Karena yang merek mata itu, ya mata elang lagi dipakai sama ahli. Jadi ya yang ada ini. Ya. Dengan segala keterbatasan dan segala kekurangannya ya kita ngetes pakai ini. Jadi kalau seandainya nanti ada hasil pengujian yang sekiranya kalau kalian melihat dibandingkan dengan yang Asus kemarin kok berbeda Mas, ya karena faktor mainboard ini. Ya, jadi ini ya
Banyak sekali faktor yang mempengaruhi dalam tes cooling. Jadi mungkin kita tes dalam video A ke video B ke video C, kadang-kadang kalian lihat bisa berbeda hasilnya. Itu bisa karena temperatur ruangan yang sudah berubah. Apalagi kita Surabaya ini juga sebenarnya sudah mulai harusnya masuk musim panas, tapi beberapa kali ini masih turun hujan. Jadi udaranya kadang-kadang tiba-tiba jadi dingin. Nah kalau sudah jadi dingin kita nggak mungkin ngetes karena temperaturnya separasinya terlalu jauh. Kita harus berhenti nunggu sampai temperaturnya kembali ke temperatur yang seharusnya. Dan kalau untuk tes kita kali ini juga kita semuanya kita pakai termometer yang biasanya kita pakai digital. Kebetulan barangnya saya nggak bawa di sini. Ada di sini nggak, Mat ya? Oh sorry. Oke, jadi kita pakai temperatur digital kita ini. Kita pasang K-type sensornya itu seperti biasa di depan kabel 24 pin itu. Jadi kita arahkan di depannya cooling sehingga kita tahu udara yang berada di sekitar cooling dan akan masuk ke cooling itu berapa temperaturnya. Jadi kita jaga di temperaturnya berada di kisaran 28 kemarin ya. Ya, 28. Berada di kisaran 28 derajat dan itu fix. Kalau kita lihat dia turun atau dia naik, kita akan sesuaikan temperatur ruangannya. Atau kalau dia turunnya terlalu drastis karena hujan, kita stop pengetesannya. Jadi kalian lihat kita tes ini nggak hanya tesnya 1-2 jam, 3 jam, 1 hari selesai. Tapi kita butuh tes kemarin itu sampai kalau nggak salah 3 harian ya. 4 harian lah. 4 harian kurang lebih. Jadi jangan dikira ngetes cooling ini segampang kalian ngetes cuma duduk 1-2 jam tes selesai. Itu gampang kalau cuma bisa tes seperti itu. Tapi hasilnya apakah akurat? Belum tentu akurat karena bisa jadi temperatur ruangan berubah, hasilnya sudah akan berubah cukup jauh. Jadi untuk thermal paste yang kita gunakan, selama ini kalau saya ngetes cooling selalu pakai Kingpin KPX. Ya kalian mau bilang saya bakul apa enggak terserah. Kenapa saya pakai ini ada alasannya? Karena pengalaman saya sudah bertahun-tahun, kalau berpuluh-puluh tahun kan nggak mungkin. Kan saya masih muda soalnya. Ya dia udah ngetes cooling dari 2003-2004 ya. Jadi kalian kalau nanya sudah berapa lama Hani ngetes cooling, sudah cukup lama. Ini yang paling masuk buat saya ngetes cooling sih, karena ini viskositasnya paling konsisten. Jadi kamu buka satu tubing ini, terus buka tubing lain, semua sama. Dan metode pengaplikasiannya kita selalu pakai metode X. Kamu bilang metode X tidak sempurna, tidak benar, itu terserah kamu. Semua orang punya caranya sendiri-sendiri. Tapi dengan metode X saya bisa tahu cooling ini sebetulnya yang buat dia tidak bekerja maksimal itu karena coolingnya tidak rata, atau head splitter-nya prosesor yang tidak lurus, atau mounting mekanismenya dia yang salah. Metode X itu amat sangat representatif untuk menggambarkan hal-hal seperti itu karena akan kelihatan sekali. Cuma kekurangannya yaitu metode X itu ya otomatis kita buang pastanya jadi lebih banyak daripada kamu pakai yang titik-titik itu. Ya mungkin kalau diratakan sih jauh lebih banyak lagi, tapi kan nggak mungkin juga kalau kita mengetes kita ratakan kan kita nggak akan tahu pressure-nya cooling itu apakah bisa meratakan pastanya atau tidak. Kalau diratakan itu begini, diratakan itu pertama apa? Pertama saya malas. Nah itu juga salah satu faktor utamanya dia. Pertama saya malas, ya toh. Yang kedua, ini satu tubing kira harganya 925.000. 925.000 bos, ini diratakno terus kamu nyinyir sakit hati pak. Jadi saja udah. Jadi pastanya kita nggak pakai pasta yang satu botol 10 ribuan, ini 925.000. Jadi mau nggak mau kita memang harus spend budget untuk mengetes pakai pasta seperti ini karena kalau nggak kita nggak akan tahu kemampuan cooling ini. Karena jujur aja kita udah pernah ngetes juga beberapa cooling lain sebelumnya dengan menggunakan thermal paste bawaan standarnya, terus kita ganti dengan thermal paste punya Kingpin ini, perbedaan temperaturnya dropnya cukup jauh. Itu salah satu alasan kita juga kenapa kita pakai thermal paste yang memang kita udah tahu pasti hasilnya seperti apa. Kemudian poin kedua yang saya mau tambahkan di sini adalah pengetesan. Kalau kalian ada tanya, Mas, tolong itu dibuat noise normalize. Kalau buat saya nggak akan pakai metode itu. Karena apa? Karena itu nggak fair. Kalau kamu pakai noise normalize, misalnya satu fan itu kamu set semua ke 40 dB, misal ya. Kita kan nggak tahu ini RPM-nya berapa masing-masing. Dan kita juga nggak tahu fan ini static pressure atau enggak. 40 dB, kalau dia yang static pressure ya keluar anginnya. Nah, kalau buat saya yang paling ideal itu apa? Ya di tes as it is, kita pakai preset motherboard, misalnya PWM-nya pakai yang standar di Astron ini ya sudah. Kita pakai itu. Jadi, itu akan menggambarkan produk ini kamu beli, ya hasilnya seperti ini. Ya. As it is keluar dari dos itu seperti ini. Kan nggak mungkin kamu beli cooling murah. Ayo. Yang pasti ini sih mungkin ya. Kamu beli cooling, nah mungkin juga kamu di rumah kamu pakai ini, dB meter ini. Kamu nyalakan komputermu terus kamu tes 40 dB, kamu dapat speednya berapa baru kamu pakai. Nggak mungkin saya yakin, karena pasti apa? Kamu pasang cooling, kamu tancap kabelnya, pakai, selesai. Nggak mungkin saya yakin kamu akan nyetel speednya dengan memakai dB meter seperti ini. Sama ini, jadi kan logikanya gini, ini sorry ya, bukan karena saya anti deep cool apa enggak, cuma ini kan yang jangkauan saya tercepat ya ini. Kan yang nggak mungkin misalnya Kak, deep cool ini harganya cuma 100.000, ya toh? Terus kamu beli fan-nya Noctua yang harganya 300.000. Ini nggak 100.000 bos.
Nggak, misal. Oh ya, nanti ada yang dikirain ini bener 100.000 ditawar nanti. Itu kan absurd sekali gitu loh. Kamu nggak mungkin beli heatsink yang notabene harganya lebih murah daripada kipasnya 1 biji. Nah, itu nggak mungkin. Jadi kalau kamu bilang fan-nya berisik apa? Ya berisik ya. Solusinya ya kamu beli fan-nya Noctua, kamu sudah tahu Noctua fan-nya paling bagus, ya sudah selesai. Tapi kan nggak mungkin loh. Beli cooling 100.000, fan-nya 300.000. Nggak masuk akal gitu loh. Jadi akhirnya kita membuat pengetesan ini as it is out of the box. Ya, mungkin ada, tapi ya itu pengecualian ya. Yang mungkin ada orang yang mungkin beli coolingnya murah, fan-nya diganti mahal ya ada mungkin. Tapi ya kembali lagi, orang kan fetishnya beda-beda. Ada orang yang fetishnya beli heatsink murah, dikasih fan-nya mahal-mahal, ada. Ada itu. By the way, satu lagi saya tambahin, kalau menurut kalian ada beberapa fan mungkin noise-nya ini cukup noise, yang ini silent. Jujur aja kita sudah ketemu beberapa orang yang pakai Noctua, itu masih cukup noise buat dia. Jadi ya kadar noise-nya orang itu beda-beda. Dan ini benar-benar ada orang yang pakai fan Noctua itu masih noise bagi dia. Nah, kalau bicara noise nanti ngomongnya langsung sama Ko Indra. Karena Ko Indra ini dulu, kalau kamu nggak tahu, gondrong bos. Rock and roll, Pak. Jadi dia ngerti musik, ngerti dB, ngerti nada, yes. Semuanya itulah. Punya studio musik dulu. Jadi kalau kamu mau berargumen sama dia mengenai noise dan lain sebagainya dan frekuensi, nanti dia yang jawab. Ya, nanti saya jawab sebisa saya lah ya. Ya, kalau saya kan masih pelajaran. Oke, lanjut. Kita sekarang ke ini ya, hasil pengujian pertama ya. Loh, belum. Apa lagi? Total coolingnya ini sekarang ada 18 ya, biji. 18 cooling. Ya, 18 unit lah. Apa aja? 18 biji kayak Surabaya banget. Nah. Jawa Soro. Dibacakan dari depan, Han. Tak tunjukin barangnya yang mana ini. Oke. Cryoric H5 Ultimate. H5 Ultimate. Sebentar, ini bahkan nyari. Mana ya? Ini nih. Depan. Jadi dia single tower kalau ini. Kemudian Sky Fuma 2. Fuma 2 itu depan ini. Dia dual tower, di depan fan tipis, di tengahnya fan ukuran normal yang 25 mili tebelnya. ID cooling SC234. 234 sebentar, 23. Ini yang ada RGB-nya itu ya, lampunya nyala-nyala. Kelihatan nggak, Mat? Kelihatan nggak? Perlu diperhatikan ini. Kayak apa MLM. Iya kan? Oke, lanjut. Kemudian, nah ini karena ada satu pembanding yang agak nyeleneh. Kita pakai ini all in one 120. Ya, karena kita mau tadi saya udah bilang kita mau kasih gambaran juga 120 ini kan cukup banyak orang nanya selama ini. Water cooling 120 kalau sama heatsink fan dingin mana? Nah, nanti Hani jawabin buat kalian pertanyaan-pertanyaan ini. Ini punyanya Aerocool. Ini Aerocool yang mirip 120. Ya. Oke. Kemudian ada SC224 XT Basic. SC224 XT Basic mana nih? Nah. Ini nggak ya? Oh, sorry. Salah. Bukan ini. Bentar. Sorry ya, kalau ini nyari coolingnya agak bingung kan, jujur aja banyak. Supply Big White, Mas. Mana? Oh iya, sorry. Ini yang 224 ini ya, yang cukup banyak kalian juga nanya selalu. Kamu kan pasti bingung. Orang yang milah-milah cooling aja bingung karena apa? Bentuknya sama semua. Iya, bentuknya mirip semua. Nanti kamu lihat hasilnya kamu ya bingung juga kamu. Gamax 400 XT. Gamax 400 XT itu yang mana ya? RGB, satu Vento. Ini harusnya ya. Benar gak ya? XT ini. Nah, ini ya. Ini XT. Pasti ya. Koyoi. Benar gak sih? Oke, pasti beda nih. Ya, emangnya podo. Oh. Ya ini XT benar. XT itu yang RGB-nya ada RGB-nya di atas ya. Di atas itu juga nyala tuh ya. RGB-nya bisa kamu kontrol. Oke, terus lanjut. Kemudian Dark Rock 4. Be Quiet depan. Ini, depan ini yang besar ini. Kemudian ada Gamax 400 Pro. Nah, 400 Pro ini yang 2 fan ini. Yang LED-nya warna biru, push pull. Push pull juga sama seperti 224 ya, basic. Nah, kemudian ada Sky Mugen 5B. Mugen itu ini, yang besar yang bangkotan ini. Nah, ini bentuknya kayak gini nih ya. Kemudian ada Gamax GTE V2. Ini satu atap seperguruan semua nih di pool ini. Ya, kurang lebih mirip-mirip semua basisnya ya. Ini RGB-nya dia langsung otomatis. Jadi nyala, kita nggak bisa kontrol. Oke, lanjut. Kemudian ada Be Quiet P-Rock 2. P-Rock 2 itu ini. Ini menurut saya salah satu yang paling ringan coolingnya ya kayaknya ya. Dia harusnya P-Rock 2 ini di base-nya harusnya sudah ada pastanya putih. Tapi ya untuk ya, seperti tadi kita bilang supaya kita bisa fair hasil tesnya kita ganti thermal paste-nya sama yang lebih bagusan. Kemudian ada SC225 XT. 225 itu yang ini, yang dual fan juga sama tapi bodinya hitam semua. Ya. Kemudian ada R1 Cryoric.
R1 itu ini ya, ini Ultimate. Ini nanti kenapa? Kalau kalian juga tanya, ada yang Ultimate sama ada lagi yang kalau nggak salah itu yang Slim, saya lupa. Jadi ini dua-duanya ada yang versi Slimnya. Kenapa kita pilih yang versi ukuran 25 mili seperti ini fan-nya? Karena kita pingin hasilnya benar-benar bisa maksimal. Jadi kita tahu perbedaannya seperti apa. Karena biasanya kalau yang tipis sepengetahuan kita itu rata-rata pressure-nya tidak akan sebesar yang 25 mili untuk anginnya. Kemudian ada SE207, ini yang lagi dipasang sekarang. 207 itu yang lagi terpasang di sistem. Kemudian ada Assassin 3, Noctua Killer. 3 itu inilah. Depan, ini yang paling besar, ini yang digaung-gaungkan sebagai Noctua Killer. Kemudian ada Deepcool AS500. AS500 ini. Slim ini, fan-nya 14 cm ini ya. Kemudian ada Noctua NH U12. Ini U12 S. Yang Chromax ya. Nah, kemudian ada D15. D15 itu ini. Ya, sini ini. Cooling yang besar juga ini, dia kombinasinya 12 sama 14 cm fan-nya. Nah, kemudian ini ada cooling yang paling mahal yang pernah kita punya untuk ukuran heatsink fan. Ya. Prosifon Elite. King of the King. Di depan ini yang paling besar sekali. Ya. Ini 4 fan ya total ya. Jadi kalau kalian udah pernah lihat videonya sebelumnya, kita pernah tes tingkat itu. Nah, ini fan-nya ada 4, di depan 2 dan di belakang 2 seperti radiator dia push pull. Oke. Jadi ini sudah 18 cooling. Kita semua sudah ngetes ini semua. Jadi gini. Kita kalau ngetes, kalau misalkan dalam satu pengujian saya menemukan anomali, biasanya stop, kemudian kita tes ulang. Kalau misalnya memang ada anomali yang kita nggak bisa selesaikan, biasanya heatsink yang bersangkutan ini kita beli baru atau kita buang dari pengujian, karena kan menguji segini banyaknya kan nggak mungkin kita mau buang-buang waktu untuk satu dua hal yang konyol-konyol seperti itu. Jadi sekarang kita pakai 5. Tes sebenarnya sudah disebutkan tadi, belum ya? Sudah, 5950X itu kita pakai. Jadi kita pakai 5950X, memorinya kita langsung pakai tim T-Create yang PC3000 itu, yang 16 GB kit ini ya. Jadi yang nggak ada SMP. Ya, pokoknya nggak ada RGB-nya dan dia pendek, tipis karena kita nggak mau sampai mengganggu fan yang ada di cooling. Yang JDEC-nya langsung jalan 3200. Jadi ini untuk menghindari pertanyaan, Mas, memorinya itu low profile cuma 2666. Kalau 2666 nggak panas prosesnya, ini langsung 3200. 3000 kalau nggak salah ini. Apa 3200? 3200. Oh sorry, 3200 ya. Jadi by default dia sudah 3200 dan dia jalan sama F-clock-nya AMD ini berarti 1600. 3200 bagi 2. Kita mulai dari pengujian HWBot dalam kondisi PBO off dulu. Tapi sebelumnya kalian lihat dulu, saya kasih lihat gambaran ke kalian ya. Data-data yang kita gunakan untuk pengujian. Sepintas kalau kalian lihat di monitor itu ini sudah kita rapikan ini. Ini sudah saya rapikan semua. Data-data yang saya butuhkan saya pakai di sini. Ini kan untuk HWBot PBO. Nah, kayak gini datanya. Kalian bisa lihat segini banyaknya datanya. Dan ini ada yang hijau. Yang hijau ini saya nggak pakai. Hijau ini untuk keperluan saya. Jadi saya pengen tahu cooling ini kalau sudah dipakai kerja keras, cooling down-nya untuk kembali ke suhu awalnya sebelum dia bekerja butuh waktu berapa lama. Ya sebetulnya ini nggak penting, cuma ini untuk memuaskan hasrat pribadi saya. Kan seperti saya bilang, tiap orang punya fetishnya sendiri-sendiri. Nah, tapi jangan senang dulu. Kamu kan lihat kolomnya kan dari A, B, terus nggak C, langsung S. Nah, itu. Jadi kalian tahu itu cukup banyak kolom yang... Ini ada banyak kolom yang saya sembunyikan ini. Disimpan yang nggak kita pakai. Kamu lihat nih audience height ini, blur, kelihatan nih segini banyak ini. Nah, puter gini ini nggak ngerti kapan habisnya nih. Nah, makanya jadi kalau dari saya sebelum kalian menonton video ini lebih lanjut dan memang yang sudah di benak kalian dan di hati kalian untuk menyinyir video ini, tolong hargailah hasil kerja keras saya, oke? Ya. Karena ini 18 PBO on dan off kali 2 36 kali PBO on off 36 dan 2 tes sih. 72 Pak. 72. Dan ini, itu pun juga ini loh, apa kalau dia ini kita pakai HWBot PBO on dan off, R20 PBO on dan off ini dari hasil tes yang kita sudah rundingan karena terlalu banyak grafik yang akan ditampilkan, kalian juga nanti bingung sendiri. Jadi dari sekian banyak tes yang kita lakukan kita cuma pakai 2 ini aja gitu ya. Sama ini loh, yang tadi Hani bilang kalau dia salah, misalnya ada yang dilihat anomalinya nggak beres dengan cooling ini, itu kalian jangan kira dia nyetop itu cuma di stop, itu kita bongkar coolingnya lepas, dibersihkan kembali, dipasang ulang kembali semua dan dipasang ulang kembali untuk memastikan semua kunci retentionnya itu terpasang normal dan dites ulang lagi. Jadi kalian tahu kalau kita udah bongkar lagi itu berarti menambah waktu lagi, makanya kenapa itu butuh waktu sampai 4 hari hanya untuk mengetes cooling ini.
Nah, oke. Berarti sesuai dengan hasil rundingan kita tampilkan HWBot PBO off. Kita lihat dari TCTL ya. Suhu yang kita patokan suhunya yang kita pakai TCTL. Kenapa TCTL tidak? Karena 5950S itu terdiri dari 2 CCD dan 1 CLOD. Jadi TCTL tidak itu dia akumulasi dari 2 CCD sama CLOD itu. Jadi dia akan panasnya jadi satu semua. Kita hitung satu kesatuan, secara satu kesatuan. Nah. Sedangkan kalau kita pakai yang CPU di average, itu hanya average dari CCD. Nah, kalau per CCD-nya apa? Itu nanti kelihatan di Ryzen yang 5950X itu ada CCD 1 dan 2. Tapi kali ini kita pakai 3100. Nah, 5950-nya lagi antri di atas. Lagi dipakai, lagi dites. Nah, oke. Berarti ini hasilnya ya. Kita kalau pakai HWBot ya. Kalau kita lihat di grafiknya kita, HWBot ini gini. Patokannya itu kalau HWBot daily use dan untuk clock achievement-nya dia, single core tertingginya dia yang dia bisa achieve itu berapa. Jadi di HWBot kondisi PBO TCTL-nya itu suhunya peringkat pertama itu ada di Assassin 3. Nah itu yang katanya Noctua Killer ya, di sini kelihatan nih jadi Noctua Killer beneran. Tapi ingat loh ya, PBO off loh ya, suhunya 61,58. Peringkat 2-nya ada Noctua NHD 15, nah, 62,19. Yang besar ini. Nah, peringkat 3 ada lah ini SE224 XT Basic di 62,57. Ya nanti kalau ada masih nggak yakin, tenang, nanti kita kasih jawabannya di terakhir. Kenapa kok ini bisa jadi masuk peringkat 3 besar? Peringkat 3. Peringkat 4-nya ada Gamax 400 Pro. Gamax 400 Pro ini. Nah, tapi perbedaannya nggak beda jauh kayaknya itu ya, Gamax sama SE224 beda 0, jadi kita ngomong relatif kurang lebih mirip-mirip hampir sama. Kemudian ada peringkat 4-nya ada Prociphone Elite. Ini gede. Ya ini terrefleksi dengan tes yang sebelumnya pernah saya bikin kan. Kalian udah pernah tahu dulu kita pernah tes. Jadi Noctua lebih dingin daripada ini. Ya ini terrefleksi di tes ini pun juga kurang lebih sama. Kemudian ada SE234. 234 itu ini. 63,43. Kemudian disusul oleh SE207 yang lagi dipakai ini. Ya. 63,82. Kemudian all-in-one Mirage ini ada di 63,94. Ya 64 derajat lah kira-kira pembulatan ke atas. Berarti dia ada di golongan kuling-kuling yang di atas-atas itu. Mirage ini all-in-one PBO off. Disusul oleh H5 Ultimate. H5 Ultimate itu ini depan. Nah, H5 Ultimate 63,97. Kemudian ada Fuma 2. Ini di 64,19. Ini barangnya. Nah, Fuma dan di pool yang AS500 sama. Nah, ini kurang lebih sama dengan ini. Jadi kalau kalian tanya ini mau di posisinya gimana ya, kalau kalian nggak senang Fuma di atas tinggal diganti. Ya, tinggal kalian geser aja AS500-nya ke atas nanti. Jadi jangan grafik yang angkanya sama gini, cuma beda tulisan gini bilang Fuma lebih bagus daripada Deepcool lebih bagus daripada Fuma, ya konyol tuh. Kemudian ada Gamax 400 XT. Mana tadi ya? Ini kayaknya ya. Nah, ini sebenarnya kurang lebih sama base-nya. Kemudian ada Gamax 400 XT itu di 64,6. Ya. Gamax GTE V2 ada di 65,06. Ini walaupun basisnya kurang lebih sama ya, tapi hasil temperaturnya cukup berbeda. Nah, ini sama harusnya. Ya, nanti tunjukin ini ya. Kemudian ada R1 Ultimate. Nah, itu yang besar ini. Di 65,43. Ya, jadi bodinya besar, tapi ya begitulah performanya. Ya itu kalau kamu lihat TV kan size doesn't matter. Ya, betul sekali itu iklannya. Kemudian ada Noctua NHU12. Nah, itu yang ini. 65,43. Ya. Nah, kemudian ada Purock 2, 66,31. Nih. Gen 5B, 66,5. Nah, ini sebelahan tetanggaan. Ya, terus ada SE225 XT. SE225. 66,6. Kemudian ya. Dark Rock, 66,63. Nah, ini yang paling besar depan. Itu HWBot. Kondisi PBO off. Itu untuk suhunya ya. Berikutnya kita lihat di clock achievement. Clock achievement itu berarti dari core 1 sampai 16 itu kita ambil rata-ratanya tiap core. Di rata-rata semua selama pengujian dilihat. Jadi dari core 1 sampai 16 itu mana yang dapat core clock paling tinggi. Saya cuma bacakan peringkat 5 dari atas sama peringkat 5 dari bawah. Sisanya nanti dibaca sendiri di grafiknya aja karena terlalu banyak dan ya membingungkan nanti malah kalian. Iya. Kita pun juga ikut bingung yang baca. Benar sekali. Jadi peringkat 1 ada Noctua NHD 15 di 4637. Kemudian ada Prociphone Elite di 4628, NHU 12 di 4626, AS500 di 4624 dan Assassin 3 di 4622. Ya kalau kalian lihat 1 2 3 4 5 5 ini kan yang paling rendah 4622 ke 4637.
Kalau kamu bilang ini nggak ngefek mas, iya memang nggak ngefek, tapi tetap aja naik. Karena justifikasi kita sudah ngomong ke clock sampai sekecil ini, kita nggak mungkin nggak mau ngomong kayak gini ya, nggak kelihatan, nggak ngefek. Skornya pun nanti kelihatan beda gitu loh. Bawah. 5 paling bawah, H5 Ultimate 4488. Kemudian disusul oleh Puma 2 4497. Puma 2 itu yang mana ini ya? Ini Puma 2 depan. Puma 2. SC234 di 4523. Mirage 120 di 4526. Ini water cooling ya. Itu 234. Dan SC224 XT Basic di 4530. Ya. Itu peringkat 5 dari bawah untuk core clock-nya. Oke, berikutnya di fan. RPM-nya berapa? Sebetulnya RPM ini kita nggak bisa pakai buat patokan kalau ini bakal menjamin coolingmu ini bakal sukses karena RPM-nya tinggi atau RPM-nya rendah. Enggak. Karena meskipun ini tulisannya cuma ada yang 1700, ada yang cuma 900, tapi airflow yang dihasilkan, static pressure yang dihasilkan itu berbeda semua. Dan kita nggak punya alat untuk ngetes fan ini sebetulnya static pressure-nya berapa, dia bisa pindah berapa meter kubik oksigen dari poin A ke poin B, kita nggak punya alatnya. Jadi percuma lah kita mau ngomong itu. Itu utter bullshit kalau itu. Kalau buat saya fan semakin berisik pasti semakin kenceng anginnya. Sekiranya seperti itu, selama ini saya nyoba cooling ya. Ya, kecuali ini ya, berisiknya nadanya tinggi tapi putarannya pelan juga ada sih yang seperti itu. Karena gini, fan itu sebenarnya disesuaikan dengan bentuk fin hedgingnya dia. Kalau finnya rapet, dia butuh fan yang bisa static pressure. Static pressure itu apa? Itu fan yang anginnya itu bisa menembus bilah-bilah hedging yang rapet-rapet. Kalau kamu pakai hedging yang longgar-longgar, tapi nggak pakai static pressure ya nggak ada gunanya, karena nggak ada yang nabrak ke kipasnya itu loh, ke anginnya itu loh. Fungsinya static pressure itu nembus itu. Itu sebabnya kalau kamu pakai water cooling yang tebel-tebel, ukuran berapa itu? 48. 60 mili yang paling tebel. Di atas yang standar berapa? 20. 40. Kalau yang standar 28. Nah, di atas 28 kan harus pakai fan static pressure karena pas anginnya bisa nembus itu. Oke, fan kita mulai dari urutan 5 atas dan 5 bawah seperti tadi. Jadi kita start dari fan yang RPM-nya paling rendah. Peringkat pertama di Puma 935. Nah, itu ini. Nah, kemudian Puma ini kan ada 2. Untuk kasusnya seperti ini, dua fan ini kita jumper. Masuk ke splitter, masuk ke satu konektor fan ya, hidden PWM CPU ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat, ini nggak bener mas, Pumanya cuma 935 ya. Mungkin fan yang ada PWM-nya waktu itu, sensor RPM-nya itu kena fan yang tipis itu. Tapi either way, ya sudah. Kita nggak ngerubah lagi, karena kalau buat saya apa yang mau dirubah, itu seperti itu sudah nggak akan berubah. Meskipun ini 1000 lah, hasilnya jelek udah. Ya, karena memang kabel itu juga kita pakai pun juga memang bawaan dari coolingnya memang harus dipasang kalau kalian cuma punya satu header CPU fan. Peringkat kedua ada di AS500 988. Ya. Kemudian disusul oleh Assassin 3 1060. Itu yang besar ini. Mugen 5B di 1062. Dan Darkrock 4 1129. Nah, itu ini. Nah, kemudian peringkat 5 yang paling banter, paling kenceng. Nah, ini Persephone Elite. Peringkat satunya. 1763. Jangan lupa dikali 4 tuh ini. Ya. Nah, kemudian ada Mirage di 1634, SE234 1562, SE225 XT 1484 dan 224 XT Basic 1459. Dikali 2 lagi. Nah, kalian mesti tanya, Mas, salah ini. NHD15 paling pelan RPM-nya, NHD15 itu ada di tengah-tengah, di 1200 RPM-nya. Jadi kita harus bisa bedakan antara RPM fan dan noise. Itu yang kita harus bisa bedakan. Karena itu biasanya korelasi ya. Selama ini kalau kita ngetes fan itu pun juga rata-rata kalau dia RPM-nya sudah cukup kenceng, biasanya pasti akan menghasilkan suara yang cukup kenceng juga. Tapi kan cukup kencengnya orang yang kembali lagi tadi saya bilang kan, ada orang yang merasa itu kenceng, ada yang merasa ya oke-oke aja tidak ada masalah. Itu agak berbeda dengan Noctua. Frekuensi Noctua, lah kalau mungkin kamu ya. pakai yang sampai 1600, 1800 ya nggak seberisik yang ini. Apa ya ngomongnya? Nada frekuensi. Nada tinggi. Frekuensi. Amplitudonya. Ikut pakar musik. Nah, kan kamu kalau dengar fan yang mendenging sama yang mendengung, lebih nyaman yang mendengung daripada mendenging. Ya, karena tadi saya udah bilang kan ada fan yang RPM-nya dia pelan, tidak tinggi, tapi suaranya itu melengking. Jadi cukup mengganggu. Nah, oke, ini jadi kesimpulannya kalau Habibot posisi PBO off seperti ini. Kita lanjut ke R20 kalau PBO off. Nanti kita akan ngasih kamu insight-nya kenapa kok yang cooling yang sekiranya menurutmu itu jagoanmu kok bisa sampai kalah seperti ini, itu kenapa nanti kita kasih tahu sana. Kondisi PBO off untuk R20 itu berarti kalau kamu memakai komputer ini untuk ngerender full load. Jadi selama 5 menit. Kita pakai 5 menit karena keterbatasan waktu, udah gitu aja.
Karena nggak mungkin kita mengetes ini, Mas. Nggak relevan, ngetes ini harus 1 jam. Waduh, sorry bos. Kita bukan yayasan sosial, bos. Argonya jalan, bos. Oke, sekarang kita start dari TCTL. R20 PBO off. Kita baca 5 besar dari atas sampai bawah gitu aja ya. Nanti tengah-tengah kalian lihat lah hasilnya di chart. Jadi 5 besar dari atas, ya bener. Assassin 3. Tetap masih Assassin 3. Noctua Killer 59,32. Peringkat kedua di NHD 15, 60,29. Peringkat ketiga ada Prosifon Elite, 60,42. Peringkat keempat SC24 XT Basic 60,96. Peringkat 5 SC234 di 61,23. Peringkat 5 dari bawah, yang pertama ada Dark Rock 4 66,04, SE225 XT 65,72, Pure Rock 2 65,64, kemudian Mugen 5B 65,27 dan R1 Ultimate di 64,61. Ini cooling paling besar yang berada di ya begitu lagi hasilnya. Oke, kemudian untuk pencapaian clocknya di R20 ini agak berbeda dengan di HPBot. Jadi kita ambil contoh misalnya SC207. Nah, kalian bisa lihat di layar ini sekarang. Dari core 0 sampai 15, berarti core 1 sampai 16, itu kelihatan semua. Average-nya dia selama berjalan dari berapa. Dari 16 core ini, kita rata-rata lagi jadi 1. Sedangkan tiap core ini sudah rata-rata dari selama pengujian. Jadi sudah rata-rata, masih di rata-rata lagi. Jadi kita tahu as a whole itu nanti kira-kira gambarannya prosesormu itu jalan di angka berapa. Kan kelihatan di sini, 3728,82. Angkanya kan nggak berlari terlalu jauh dari ini semua. Ini beda sama yang tadi loh ya, yang HPBot. Kalau yang HPBot itu tadi Hani ngambil cuma core tertinggi. Di antara 16 itu yang paling tinggi berapa clocknya. Kalau ini kita rata-rata, jadi jangan salah tangkep ya. Nah, 5 besar dari atas dan 5 besar dari bawah. 3 besar dari atas dan 3 besar dari bawah aja. Ya, persingkat. Terlalu banyak soalnya. Nanti 1 jam setengah kamu mencaci maki lagi nanti. Peringkat pertama ada di NHD 15 di 3773. Kemudian yang di luar dugaan ada Gamma 400 Pro 3764. Peringkat tiganya ada di SC224 XT Basic di 3747. Itu 3 dari atas. 3 dari bawah, nah ini Mugen 5B. Nah ini Di 3600. Gamma 400 XT 3657. Kemudian ada Dark Rock 4 di 3660. Itu untuk core clock-nya. Sisanya kalian bisa lihat sendiri di tabel ini. Separasinya memang nggak terlalu signifikan ya. Dari yang terendah kecuali Mugen 5B kita masukkan pengecualian dan nanti kalian kalau dengar penjelasannya kalian akan tahu kenapa kalian bisa maklum ini. Tapi dari Gamma 400 XT ke atas 3657 ke 3773 itu cuma beda kurang lebih 100 0,1. Ya, 100 MHz lah ya. 1,1 giga. Oke, kemudian ini di clock. Di skornya Cinebench R20 3 dari atas dan 3 dari bawah lagi. Peringkat pertama tetap Noctua 9860. Cuma gini, ini Cinebench R20 ini kita mengujinya begini, ini kan jalannya 300 detik, 5 menit. Berarti ini jalan kira-kira 10 kali loop. Kalau di ASRock, ini dia tidak ada fiturnya seperti yang di punyanya Asus. Asus itu dia ada untuk utilize clock CPU-nya supaya dia tetap konstan di Cinebench atau di CPU Super PI. Jadi dia jaga itu supaya tetap konstan. Nah di ASRock ini nggak ada. Jadi setiap kali kita merepeat ini tes, skornya itu pasti akan turun. Ya mostly ini akan menggambarkan kira-kira motherboard yang tidak mempunyai feature seperti punyanya Asus. Jadi kalau buat saya cukup relevan karena hasil tes awal itu tinggi dan hasil yang terakhir itu akan turun. Karena apa? Karena suhunya start awal kamu masih rendah, semakin kamu jalan dia semakin panas, semakin turun. Jadi kita mengambil skor terakhir dari loop ke-10 ini. Jadi sekiranya kalau kalian agak nggak paham ya nanti coba kembali lagi tadi saya bilang silakan bertanya di kolom komen, nanti kita jelasin entah saya atau mungkin Hani atau mungkin Rahmat yang lebih pakar bisa menjelaskan juga nanti. Jadi Cinebench ini kembali lagi ke Cinebench R20 3 dari atas dan 3 dari bawah. Peringkat pertama ada NHD 15 di 9860. Kemudian disusul oleh Prosifon Elite di 9798 dan SC224 XT di XT Basic di 9798 juga sama. 3 dari bawah ada Mugen 5B 9397, Gamma 400 XT 9518 dan Mirage 120 9548. All in one ini. Ya. Kalau fan nanti ini biar ditampilkan grafiknya kalian lihat sendiri kira-kira nggak jauh beda sama yang tadi pakai HPBot. Ya kurang lebih lah ya karena kan soalnya dia juga, tapi kalian bisa lihatnya di chart, Rahmat tampilnya di chart ya. Nah sekarang kita bahas dulu sebelum lanjut ke PBO on supaya kalian nanti mengerti di PBO on nggak
melihat kok bisa kayak gini hasilnya. Jadi gini, kita lihat sekarang, kita mau membahas sedikit-sedikit aja ya. Kenapa kok Mugen 5B? Kamu lihat itu skornya paling jelek. Mugen 5B ini, cooling ini, nah, kamu lihat ini, bilah-bilahnya dia kan jauh sekali. Longgar, nggak rapat. Bilahnya dia itu lebih apa? Siripnya itu lebih apa ya? Jaraknya itu lebih jauh-jauh, lebih besar-besar. Berbeda sama kayak gini, contoh misalnya ini. Ini kan rapat-rapat. Nah, rapat. Ininya dia ya, siripnya ini ya. Kamu kalau membandingkan fan-nya Deepcool ini sama ini, fan-nya Deepcool ini lebih berisik. Lebih kencang RPM-nya dan anginnya sampai ke belakang. Sedangkan kalau Mugen ini bahkan anginnya, kalau kamu taruh tangan di belakangnya itu bahkan hampir nggak kerasa. Bahkan ini saya bisa bilang ini yang paling nggak ada bunyinya sama sekali. Ini paling menyenangkan untuk dibuat daily use ini karena hampir nggak ada bunyinya ini. Ya mungkin silent PC ya. Nah kalau dia sudah model-model seperti ini, buat kalian yang suka pakai komputer yang kalau kalian sensitif bunyi ya barang-barang kayak gini yang cocok. Cuma seandainya kalau dia bisa dipasang 2 fan, ini kan ada klipnya lagi. Kalau misalnya dia dalam bawaannya ada 2 fan, mungkin suhunya akan berubah drastis ini. Karena memang kita juga sempat cek pakai FLIR. Ya panasnya itu dia tetap diam di hatching-nya, nggak keluar. Jadi panasnya apa ya? Panasnya ada di bawah sini. Ngempel. Jadi dia cuma ada di bagian bawah sini. Panasnya itu terkonsentrasi di bagian bawah sini. Jadi dia tidak sampai apa ya? Mungkin bergerak naik ke atas ini pun juga tidak tampak di ini ya. Kalau kita FLIR dia tidak kelihatan naik sampai di atas, tapi panasnya terkonsentrasi di bagian bawah sini terus semua. Nah, Mugen ini yang paling tidak ada bunyinya. Dan ya by any coincidence karena dia tidak ada bunyinya dan fan-nya paling pelan RPM-nya dan anginnya kayak nggak keluar, ya otomatis suhunya dia nggak bisa dijaga. Nah, itu yang membuat dia hasilnya nggak bisa bagus. Kemudian buat saya pribadi ya, yang membuat cooling itu sebetulnya sukses apa enggak selama ini saya ngetes. Yang pertama itu kalau buat saya selalu mounting mekanismenya dia. Jadi bagaimana caranya hatching ini nempel ke prosesor, mountingnya dia gimana. Kalau mountingnya beres, ya 60% lah pasti coolingmu itu akan sukses dalam setiap pengujian. Jadi kalau kamu lihat yang top 3 dari bawah, kayak, ya mohon maaf ya, saya nggak bermaksud untuk menjatuhkan produk atau apa, cuma kalau kayak yang saya nyoba ini, kayak pengalaman saya ngetes ini 18 ini, kayak Dark Rock ini, kalau buat saya kurang cocok dengan mountingnya dia, karena mountingnya dia itu cuma pakai mur aja, mur dan plat aluminium. Jadi kalau buat saya ya kayak tekanannya kayak kurang gitu loh. Ya nggak ada pairnya lah ya. Itu biasanya kalau kalian lihat kita masang kayak water block atau biasanya cooling tertentu yang lain itu biasanya ada pair, itu ada alasannya kenapa dikasih kayak pair atau pegas itu supaya pressure ketika kita baut kuncinya turun, pegas itu akan menekan besi itu turun ke bawah lebih maksimal, sehingga kalaupun misalnya baut itu tidak masuk sampai benar-benar mentok ke dalam, pressure dari pegas ini menekan bracket cooling itu turun ke bawah lebih dalam sehingga benar-benar cooling itu bisa nempel di prosesor dengan maksimal. Tapi kalau dia cuma pakai baut dan tidak ada pegas, begitu baut itu udah berhenti dikunci ya sudah, sampai segitu aja udah nggak ada lagi pressure untuk menekan besi itu turun. Dan thermal paste itu kecenderungannya kalau dia kena panas, dia akan berubah. Viskositasnya akan berubah. Nah, fungsinya pegas itu di sana. Jadi kalau kamu ketemu dengan prosesor yang sekiranya kayak kita punya hari ini yang agak tidak rata ini, pasta itu kalau ada pegasnya dia akan nyebar. Tapi kalau kamu nggak ada pegasnya ya kan bentuk X itu akan kembali X lagi. Jadi kelihatan sekali kalau itu bisa neken apa enggak, kelihatan prosesormu itu rata apa enggak, atau base-nya hatching yang rata atau tidak, kelihatan dari sana. Itu alasannya kenapa kita pakai metode X dalam setiap pengaplikasian pastanya kita. Tapi kembali lagi, ini cara kita loh ya, cara saya. Belum tentu saya yang paling benar. Nah, kan kayak yang kemarin yang di video-video itu. Jangan percaya YouTuber termasuk saya. Dicoba sendiri, oke? Cuma sekiranya saya sudah ngetes segini banyaknya kan ya saya pasti berpengalaman. Tapi take it for granted. Oke. Jadi ini kondisi PBO off. Sekiranya seperti itu, sekarang kita lanjut ke PBO on. Sekarang kita melihat HWBot. Seperti biasa kita akan bacakan 3 paling atas dan 3 paling bawah. Nanti tolong grafiknya jangan cepat-cepat mat supaya bisa baca. Peringkat pertama ada di NHD 15, 64,53. Peringkat 2 ada di Assassin 3, 64,65. Peringkat 3, ini yang agak di luar dugaan, ada Gamax 400 Pro. Luar biasa ini. Mana ya? 65,3. Oh ya ini, sorry. Kemudian 3 dari bawah. Peringkat 1 dari bawah ada Dark Rock 4, 69,48.
Peringkat 2 dari bawah ada SC225 XT 69,12. Peringkat 3 ada Mugen 5B. Nah ini kembali lagi juara bertahan. Mugen 5B itu ada di 68,95. Oke, itu untuk itu ya. Untuk suhunya ya. Kemudian kalau clock achievementnya dia 3 dari atas dan 3 dari bawah. Peringkat pertama ada di NHU 12 4643. Kemudian disusul oleh Gamas GTE V2 4640. Peringkat 3-nya ada di Assassin 3 4621. Peringkat 3 dari bawah yang pertama ada di SC225 XT 4491. Peringkat 2-nya Mirage 120 4511. Peringkat 3-nya P-Rock 2 4523. Kalian masih penasaran RPM fan-nya berapa kalau PBO on? Ya ini saya bisa ngomong kalau waktu PBO on, ini mostly rata-rata mereka semua sudah hampir di 80% dari kapasitas maksimalnya mereka, kurang lebih. Peringkat 3 besar dari atas yang paling tidak ada bunyinya. Paling pelan RPM-nya. Ya. RPM-nya paling pelan. Saya agak susah membedakan bunyi dan RPM. Jadi mohon maaf. Yang pertama ada Huma 2 di 989. Peringkat 2 ada di AS 500 1011. Peringkat 3 Mugen 5B 1070. Ya ini sudah 100% nih kalau Mugen ini. Ya kalau Mugen ini sudah tenaga ininya sudah penghabisan. 3 dari bawah ada Poseidon Elite di 1819. Nah ini. Kali 4. Kemudian disusul oleh Mirage 120 1671 dan SE 234 di 1617. Oke, ini untuk HP Bot. Jadi kalian bisa lihat yang paling RPM-nya paling kecil Fuma, suhunya ada di 66,82. Jadi tengah-tengah. Kita nggak bisa ngomong kalau fan RPM itu paling rendah hasilnya akan jelek, ya enggak. Kalau kamu pakai logika berpikir seperti itu, dia harusnya ada di peringkat paling bawah, tapi ternyata enggak. Itu mungkin juga ya Assassin 3 kan. Mungkin kalian lihat yang pertama itu kenapa Assassin 3 bisa merajai chart dia nomor 1, tapi kenapa di sini dia turun hasilnya. Nah ini mungkin Hani bisa jelaskan sedikit. Jadi ini, kalau kamu pakai cooling, retentionnya dia, mounting mekanismenya itu yang paling bagus. Kita nyoba itu Nyonya Noctua. Kita nggak bisa mengkiri hal itu udah. Itu no debat ya itu ya, untuk cooling ya. Bukan hanya masalah gampang masangnya, tapi memang secara penguncian dia benar-benar bisa maksimal. Spreading pastanya pun juga maksimal sekali Han ya. Kemarin aku ngetes soalnya yang musuh sama Poseidon ini pun juga pastanya dia benar-benar merata di seluruh permukaan prosesor. Kalau ngomong mounting mekanisme yang paling bagus, nomor 1 Noctua, nomor 2 Poseidon. Ya itu. Peringkat 3-nya itu unda-undi lah antara ID Cooling sama Skite. Cuma Skite itu masalahnya begini. Skite dan Cryoric, cooling yang masangnya harus pakai obeng yang panjang. Kalau Noctua memang obengnya panjang. Coba kan Noctua ini kan kamu tinggal ngelepas fan-nya ini, bautnya sudah bisa diakses di sini. Ya. Nah, tapi kalau yang kayak Cryoric kayak gini ini bahkan saya sudah notabene tiap hari makan cooling ini bongkar ini pun ya kesusahan gitu loh. Ya, dia makannya bukan hanya makan nasi dia nih, makannya cooling juga tiap hari. Jadi Cryoric ini, bautnya ini kalau kalian lihat ini, saya nggak tahu Rahmat bisa tunjukin dekat apa enggak ini baut ini. Itu baut ini posisinya itu bener-bener nempel ada di pinggirnya tower cooling ini. Jadi kalau kita baut ini pun juga cukup sulit karena itu obeng harus pakai obeng yang panjang dan obeng panjangnya itu pun kalau kita lurusin dari atas turun itu kadang-kadang nggak bisa langsung masuk. Jadi harus sedikit agak miring dikit untuk bisa mengunci baut ini ya. Kita sih nggak tahu apakah karena punya kita mungkin coolingnya ini bodinya bagian depan ini bengkok atau gimana, tapi yang pasti dia tidak bisa obeng itu lurus masuk ke dalam langsung masang dengan enak. Jadi cukup sulit untuk memasang yang R1 ini. Nah, kemudian Mirage 120, kenapa kok dia clocknya paling rendah, sedangkan suhunya dia cuma 66,87. Jadi begini, Mirage ini mountingnya dia kunciannya seperti ini, kupingnya ini. Nah, jadi ini dia kalau dipasang ini kupingannya, dipasang clippingnya ini. Ya ini pas apa saja mungkin ya. Ya saya nggak tahu sih apa enggak, cuma menurutku kalau semua motherboardmu ada heatsink VRM-nya seperti punyanya Astrok ini, dia pasti akan nabrak. Kemungkinan nabrak karena soalnya ini dia kupingnya terlalu jauh keluar ke kanan. Nanti kalian bisa lihat hasil fotonya itu. Jadi kupingnya ini memang nabrak ke VRM-nya. Ya. Jadi coolingnya nempel tapi VRM-nya gantian VRM-nya yang angkat. Ya ngangkat. Akhirnya throttling-nya ada di VRM. Kepanasan dia nggak bisa nyuplai karena ini PBO on, dia panas, clock-nya nggak bisa tinggi. Ya, jadi bukan prosesornya yang panas loh ya, kalian jangan salah tangkap loh ya. Yang panas itu VRM-nya mengakibatkan akhirnya clock dari prosesornya tidak bisa berjalan tinggi sehingga terefleksi di situ seakan-akan temperaturnya dia nggak panas ya karena prosesornya jalannya clocknya nggak tinggi. Kalau kamu tanya ke saya, Mas itu nggak adil Mas. Harusnya VRM-nya dilepas ini biarkan dipasang kayak gitu ya nggak bisa. Nah itu lebih celaka lagi. Kita ngetes itu as a whole package termasuk plus minus bagus jeleknya di sini.
Jadi kalau pakai yang kuping-kuping kayak gini, kamu harus memperhatikan orientasi pemasangannya juga mungkin ya. Tapi ya nggak bisa dibalik. Karena ini nggak bisa diputar, karena bracketnya dia pakai bracket AMD. Jadi kalian nggak mungkin muter posisinya menjadi seperti ini. Ya nggak mungkin, ya posisinya tetap seperti ini masangnya. Kalau hedgingmu nggak ada VRM-nya, motherboardmu nggak ada hedging VRM-nya, ya aman. Tapi kalau ada hedging VRM-nya, ya kalau nabrak, ya sudah itu mesti hati-hati lah. Ini yang punyanya ASRock ini pakai baut padahal, tapi dia tetap ngangkat. Karena ya gimana, kita kan harus masang ini, harus nempel ke prosesornya. Kalau enggak ya lebih jelek lagi nih hasilnya. Nah, sedangkan kalau untuk SC225 XT nih, masalahnya itu ada satu. Jadi SC225 XT itu dia direct headpad touch, tapi dia pakai base yang berbeda sama 225. Dia berbeda sama yang 224 XT ini. Ini sudah proses yang baru, sedangkan ini masih pakai proses yang lama, di mana tiap headpipe ini masih ada jaraknya, ada gapnya. Sedangkan ini sudah nggak ada. Kalian bisa lihat ini dengan pinggiran plat yang ada di pinggir-pinggirnya itu sudah jadi satu, tidak ada gap sama sekali. Nah, ini menjawab pertanyaannya kenapa kok dia hasilnya paling jelek. Bukan paling jelek, maksudnya paling bontot. Ya kalau di HP Pad ya bener, achievement single clock-nya dia paling jelek. Ya karena dia nggak bisa transfer panasnya nggak bisa jalan sempurna gitu loh. Kita pakai metode X itu dia sudah rata masuk, cuma kalau untuk kasusnya dari headpad touch yang ada gapnya, kita nggak bisa pakai metode X. Kalau mau optimal, kita harus meratakan pastanya yang di prosesor dan yang di hedgingnya. Nah, itu tambah lebih extra cost lagi. Itu sebabnya kalau memang barang ini ada masalah ya kita akan ngomong apa adanya. Ya, dan itu pun juga ini ya, itu bukan hanya terjadi pada cooling kayak misalnya punya ID cooling ini. Dulu kita pernah ngetes juga beberapa cooling lain itu juga pokoknya yang pipe-nya dia ada jarak atau ada gap seperti itu. Rata-rata memang hasilnya nggak bisa maksimal. Makanya kenapa dulu sempat banyak cooling yang keluar dengan sistem direct touch heat pipe, terus tiba-tiba sekarang menghilang lagi semuanya. Ya itu karena itu salah satu alasan utamanya. Cuma ini gini ya, ini kan kita harus tahu kalau ini kondisi PBO on. Tapi kalau kondisi PBO yang kalian lihat tadi ya nggak akan ada masalah gitu loh. Itu begitu juga akan terefleksi kalau kalian overclock prosesor kalian. Jadi ya direct headpad touch itu kalau yang tidak yang ada gapnya ya harus ada extra treatmentnya seperti itu. Kalau fan nanti kalian bisa lihat sendiri di sini top 3 dan top 5 top 3 atas dan top 3 bawahnya kurang lebih sama lagi. Lebih sama. Cuman bedanya Iphone Elite ini dia masih bisa flexing sampai 1800. Nanti yang di R20 dia lebih flexing lagi. Karena memang rating fan-nya dia kencang kali 2200 ya? 2200 semuanya, kali 4. Ini untuk HP Bot ya. Sekarang kita pindah ke R20. Nah, ini R20. Sekarang kita ngomong R20 untuk TJTL, 3 atas dan 3 bawah. Yang pertama, urutan pertama paling dingin itu ada di Iphone Elite, 81,5. Kalian pasti bingung, kok dingin ya? Ya, gampang loh, fan-nya 4. Kemudian ada Assassin 3, 81,89. Kemudian peringkat 3 ada di Mirage 120, 82,29. Ini nanti ada sedikit penjelasannya, kenapa kok bisa seperti itu. Itu peringkat 3. Peringkat keempat ada SC224 XT Basic. Tak lebihkan lah, 4 sama 5 lah supaya kelihatan ini, karena ada kuda hitamnya ini. SC224 XT Basic 82,71, NHD 15 di 82,78. Jadi kurang lebih sama ya, mirip-mirip. 3 dari bawah. Yang pertama ada P-Rock 2, 89,79. Dark-Rock 4 di 89,45. Dan Mugen 5B, 89,45 juga. Nih. Ya kan ini sama tak kasih ekstra satu lagi lah. SC225 XT, 88,73. Oke. Nah, achievement clock-nya ini kalian bisa lihat di sini. 3 dari atas, top 3-nya. Pertama ada NHD 15, 4279. Disusul SC224 XT Basic di 4268 dan peringkat 3-nya SC207 di 4262. Itu 3 dari atas untuk R20. 3 dari bawah, yang pertama ada P-Rock 2, 4088. Disusul Mugen 5B, 4128 dan Dark-Rock 4, 4148. Nah, kemudian saya tambahkan satu lagi, Mirage 120, 4176. Itu untuk clock-nya. Scoring-nya langsung kelihatan ini. Di sini ini kalau paling enak ngetes cooling itu pakai AMD. Karena AMD itu ya seperti katanya AMD, dia akan mengapresiasi kalau kamu punya cooling bagus dan jelek. Semakin bagus coolingmu, semakin bagus dia bisa menyalurkan panas dari prosesormu, performanya akan naik. Ya ini amat sangat reflektif sekali dari tes kita. Itu sebabnya kenapa kalau kita ngetes cooling kita selalu pakai AMD, karena kamu jadi ada gambaran. Saya beli cooling mahal itu untuk apa? Selain untuk pansos. Skor Cinebench R20-nya yang peringkat pertama ada di NHD 15, 11.207. Disusul ST224 XT Basic di 11.174. Peringkat 3 Assassin 3,
11.142. Top 3-nya itu udah. Top 3 dari bawah. R1 Ultimate 10.871, Dark Rock 4 10.874, Mugen 5B 10.875. Nah, karena itu kisaran 10.800 sekian, tak naikkan 2 tingkat lagi lah biar kelihatan lah. P-Rock 2 di 10.894, disusul SE225 XT 10.905, dan NHU 12 10.937. Jadi kalian bisa melihat bagaimana kuling-kuling ini yang menurut kalian gacauannya kalian sampai di mana, rontok semua di sini. Ya toh, kelihatan. Nah ini fan sekarang. Ya kurang lebih proporsionalnya sama, yang nggak berubah itu cuma ya mungkin 5B itu 1100-an itu udah. AS500 itu yang naiknya cukup drastis, jadi paling rendah RPM-nya. Ya, AS500 paling rendah RPM-nya. Karena dia mampu menahan panasnya dengan cukup baik dengan RPM masih serendah itu. Sedangkan yang lain sudah mulai naik semua. Nah, untuk fan di R20 PBO On, ya saya langsung bacakan aja top 3 dari atas dan top 3 dari bawah. Yang pertama yang paling pelan RPM-nya itu ada AS500 di 1140, disusul oleh Puma 2 1143 dan Mugen 5B di 1189. Yang ketiga dari bawah ada Pro 7 Elite 2086 kali 4 ya. Ya bukan terus jadi 8.000 loh ya, enggak loh ya. Maksudnya 2086 per fan-nya. Kemudian ada SE234 di 1914 dan Mirage 120 di 1845. Kalau kalian tanya, oh berarti AS500 dan Puma 2 ini bagus dong, Mas. Ya, kita mau bilang bagus apa enggak, kalau patokannya RPM fan ya bagus. Cuma ya kalian harus tahu kayak AS500 ini fan-nya maksimumnya 1200 ya, sudah jedok 100% ini udah. Ya. Nah, sedangkan kalau kayak Pro 7 Elite masih 2200, masih ada spare 10% lagi dia bisa naik. Ya itu berarti nanti apa korelasinya kalau kalian pakai prosesor yang mungkin nanti lebih tinggi lagi daripada 5950X ini, tarik anti-DP-nya dia. Ya dia naik lagi. Ya dia pasti akan naik lagi RPM sampai dia mencapai 2200 mentok, ya sudah itu mentoknya dia. Nah, kemudian kita akan membahas di PBO On ini kenapa kok Mirage seperti ini 120, kenapa kok Pro 7 Elite ini paling dingin tapi achievement-nya paling nggak sebagus Noctua. Jadi gini, kalau Mirage ya sama kayak yang kemarin sama yang tadi. Jadi karena kunciannya kupingnya kena VRM berimbas ke sini. Itu sebabnya kenapa kok dia dingin dan hasilnya di bawah. Ya karena clock-nya kembali lagi, clock prosesornya nggak jalan tinggi soalnya. Nah itu untuk Mirage 120. Nah kemudian yang kita bisa lihat ini, kenapa kok Noctua ini clock-nya paling tinggi, hasilnya base-nya paling tinggi, tapi suhunya enggak yang paling dingin. Kenapa kok Pro 7 paling dingin? Jadi gini, Pro 7 ini ini special case ini. Ya, ini special case khusus Pro 7. Pro 7 ini kan dia pakai base-nya segede ini. Ini kalau menurut website-nya dia lebih dioptimize untuk high DT. Jadi kayak Threadripper, mungkin kalau pakai LGA 2011 itu yang core-nya gede-gede, yang raksasa itu pakai ini. Ini lebih optimal. Ini isinya apa kemarin? Dia isinya tuh dielectric liquid. Nah, dielectric liquid. Dia isinya itu beda sama headpipe ini. Kalau headpipe ini kan powder headpipe. Jadi kan beda. Ini dielectric liquid. Kalau dari namanya aja kita tahu ini liquid. Ini cairan yang dia evaporated-nya jalan terus. Ya, muter terus jadi tidak ada berhentinya. Kenapa kalau dia dioptimize untuk Threadripper? Karena base-nya ini kan dia lebar sekali. Semakin banyak core prosesor itu permukaannya yang nempel ke sini, dia akan semakin optimal. Begitu pula dengan 5950-nya kita, karena ini base-nya dia aluminium loh ya, bukan tembaga loh. Jadi otomatis kalau panasnya 5950 itu numpuk di sini, dan dia tidak, aluminium itu nggak bisa menyalurkan panas sebagus tembaga. Jadi ketika dia sudah overload di sini panasnya, ini semua pulas penampangnya ini jadi panas. Akhirnya dielektriknya ini jadi jalan semua gitu loh, ke semua permukaannya ini. Itu sebabnya kenapa dia Pro 7 Elite ini TCTL-nya paling rendah. Ini dalam frame 5 menit ya. Kalau misalnya kita membuat ini jadi 1 jam, saya yakin hasilnya R20 pasti ini yang paling bagus. Karena ini yang paling konstan dan paling stabil pasti. Ya. Itu menjawab pertanyaan kenapa kok Pro 7 Elite ini paling dingin. Ya itu ini, juga kenapa ininya clock-nya yang NHD 15 kelihatan paling tinggi ya. Karena soalnya kan dia dalam time frame dingin di depan 5 menit ini. Nanti kalau sudah jalan lama ya nggak bisa kayak gini. Ini cuma satu-satunya cooling yang semakin lama kita ngetes suhunya nggak semakin naik tapi semakin turun. Pro 7 Elite ini mencengangkan ya. Ya tapi sesuai harganya lah. Berapa? 3,5 juta. Oke, jadi PBO On dari kita, dari saya
dari kita semua lah. Kesimpulannya seperti itu. Jadi kalau kamu melihat hedging jagoanmu ini kalah, nggak relevan, nggak bener, ya kita harus ngetes mampu kita seperti ini. Kalau misalnya memang ada salah, ada yang kurang ya nanti silakan disanggah di komentar. Kita akan memperbaiki ke depannya. Tapi kalau itu saranmu dan masukanmu masuk akal loh ya. Kalau saran dan masukanmu Mas, itu R20 nggak relevan itu, minta harus paling nggak setengah jam. Ya mungkin kalau kamu bersedia mengetes di sini, kita sediakan alatnya nggak apa-apa. Nah, tempat kita sediakan. Ada satu lagi, kalau kamu bersedia nggak apa-apa, kamu datang ke sini aja, kamu jadi krunya kita. Kita butuh orang yang mau ngetes satu tes setengah jam itu saya butuh itu. Kita butuh kalau itu. Kalau saya nggak mau ya, kelamaan itu. Kita tes singkat untuk ngasih kamu gambaran reflektifnya performance ini gimana gitu loh. Cuma kembali lagi loh ya, kita suruh ruangan 28 derajat. Itu di monitoring. Kita monitoring pakai ini loh ya, jadi bukan dirasa-rasa dengan perasaan ya. Dan nggak di dalamnya casing. Jadi kalau kamu di dalamnya casing pasti akan berbeda. Kalau kamu di ruangan yang kayak kita di studio hari ini yang dimana AC di atasnya kita dan langsung ke sini, itu ya pasti akan beda. Kita ngetesnya kemarin di ruangan berbeda. Jadi kita punya ruangan di atas yang untuk ngetes itu lebih terjaga temperaturnya. AC-nya pun ya nggak langsung direct ke kita kayak di studio ini gitu loh. Nah berikutnya kita akan ngetes noise dan plus performance. Itu nanti dijelaskan sama Bu Indra. Silakan Bos. Berat ini. Oke, berikutnya lanjut saya yang jelasin di sini. Jadi untuk pengetesan DB ini sebelumnya ada sedikit koreksi. Ternyata setelah kita hitung ulang kembali lagi benar ada 18 heatsink dan ketambahan 1 water cooling yang kelupaan kita hitung. Jadi totalnya ada 19 cooling ya. Jadi buat kalian yang baca datanya dari depan kalian jangan bingung, bukan kita nggak bisa menghitung. Kita kelupaan karena sebenarnya water cooling ini tidak masuk dalam rencana pengetesan kita, tapi karena kemarin cukup banyak yang nanya sama kita terus bolak-balik, gimana kalau di compare sama water cooling 120, akhirnya kita tambahin ini dan lupa kehitung kalau ini ada unsur yang ke-19-nya yang ini. Oke. Jadi lanjut, sekarang kita ngobrol tentang DB. Jadi untuk DB ini kita melakukan pengetesannya menggunakan DB meter seperti ini. Dari jarak 30 cm kita ukur dari jarak cooling. Jadi cooling kita pasang seperti ini, kita ambil dari posisi depan seperti ini, itu dalam jarak 30 cm plus kita rekam suaranya menggunakan mic dari Rode yang NT1 condenser. Jadi supaya kita bisa dapat secara real suara fan in seperti apa, karena mungkin buat kalian mungkin tidak semua orang ngerti kalau angka-angka DB seperti ini seberapa keras dan seberapa kayak tadi saya bilang DB-nya kecil kelihatannya, tapi frekuensinya melengking. Nah, itu nanti kalian bisa dengar di suara fan-nya. Karena ada beberapa fan yang sebelumnya Hani tes, saya biasanya sudah terbiasa mendengar suara fan yang cukup keras. Mendengar beberapa fan tertentu itu suaranya cukup mengganggu buat saya. Jadi saya bekerja pun nggak bisa nyaman karena suaranya melengking di telinga. Oke, jadi untuk DB kita, noise floor itu 33 dB, itu artinya dalam keadaan tidak ada device sama sekali yang menyala di ruangan itu pun sudah 33 dB suaranya. Jadi kalian jangan berharap dB-nya 0 ya, karena itu tidak mungkin ada ruangan yang dB-nya 0, kecuali kalian punya ruangan yang memang dibikin untuk seperti itu. Oke, jadi kalian bisa lihat di layar untuk chartnya. Yang paling hening suaranya untuk dalam pengetesan kita ini, kita base-nya berdasarkan dari pengetesan dengan menggunakan Soundbench yang R20 dengan keadaan PBO on ya, ini kita simulasinya. Jadi Dark Rock 4 itu menduduki peringkat yang paling silent karena dia cuma 37 dB. Setelah itu disusul dengan Mugen 5B itu 37,5 dB. Selanjutnya habis itu Fuma 2 itu 38 dB. Lalu AS500 yang deep cool itu 39,5 dB dan NHU 12S ya, itu 40 dB. Itu 5 yang paling silent. Sekarang lanjut di 5 yang paling berisik suaranya. Itu ada peringkat nomor satunya itu ada SE207 XT Black itu 51 dB. Dilanjut berikutnya ada SE224 XT Basic itu 50 dB. Setelah itu ada R1 Ultimate itu 50 dB. Pro Siphon Elite itu 49,5 dB. Kalian perlu ingat karena Pro Siphon Elite ini dia menggunakan 4 biji fan dengan kecepatan kalau di R20 itu sekitar 2000 RPM per fan-nya ya. Setelah itu lanjut di peringkat kelimanya yang paling berisik itu ada SE225 XT 49,5. Jadi kalau kalian lihat di chart ini, kenapa yang produk ID Cooling itu yang seri SE yang XT itu semua rata-rata menduduki peringkat yang fan-nya cukup berisik. Karena dari segi RPM, dia merupakan fan yang masuk di urutan RPM yang cukup tinggi RPM-nya. Di chart kalian bisa lihat nanti kalau di chart fan, saya nggak tahu tuh Hani tadi harusnya sudah baca datanya. Jadi kalian bisa lihat di chart itu, RPM dari SE series ini rata-rata semua berada di atas 1700 RPM untuk fan-nya. Jadi itu menjawab pertanyaan kenapa untuk di tes DB dia menjadi fan yang paling berisik dalam tes ini ya. Oke, berikutnya ini kalian bisa coba dengar. Rahmat akan rekap ulang kembali semua cooling-cooling yang udah tes DB-nya. Jadi berapa DB dan seberapa frekuensi suara dari fan yang dihasilkan dari pengetesan ini.
Oke, terakhir kita akan membacakan juga hasil price performance yang kita sudah kalkulasi. Jadi cara kita ngitung untuk price performance ini, harga kita cek di online, pricing dari cooling-cooling ini semua yang umum dibeli orang dengan harga kisaran berapa. Terus kita bagikan dengan temperatur maksimum dari AMD itu yang untuk 5950X itu 90 derajat. Itu maksimum junction temperaturnya ya. Kita kurangi dengan temperatur yang diperoleh dari cooling tersebut. Jadi menghasilkan harga, kalian lihat di chart saya itu yang paling kanan ada price performance. Nah, itu harga yang paling murah itu menunjukkan cooling yang paling baik price performance-nya. Jadi kalau dari hasil pengetesan ini kita pakai patokan dari Sandbench R20 dalam keadaan PBO on. Di peringkat 5 besar itu kalian bisa lihat di situ ada SE224 XT Basic, lanjut setelah itu ada Deepcool Gamax 400 XT, Gamax 400 Pro, Gamax GTE V2, dan setelah itu SE234. Dan 5 yang paling terbawah itu peringkat yang paling bawah itu ada Pure Rock 2, setelah itu ada Dark Rock 4, Mugen 5B, R1 Ultimate, dan NH U12S yang Chromax Black. Nah, kalian bisa lihat itu harganya juga kita sudah sediakan di chart semua, jadi kalian bisa mengkira-kira perhitungannya kalau mungkin kalian punya cooling lain mungkin atau ada hasil performa lain yang kalian mau komparasi di price performance ya, kurang lebih seperti ini hasil chartnya. Mungkin Hani mau menambahkan? Harga yang kita pakai itu berdasarkan ulasan ya, bukan harga terendah. Ya, jadi kita cari harga yang umum dibeli orang di marketplace ya, sebagai patokan. Kalau terendah nanti nggak ada barang ya sama aja. Jadi kalian bisa lihat price performance-nya bagaimana. Kalau kalian misalnya menganggap, wah yang paling masuk akal itu ya Noctua. Ya benar, yang paling masuk akal itu misalnya Cryoric atau Skype atau ID Cooling atau Be Quiet. Ya itu relatif, karena kalau sudah ngomong harga, itu kondisi ekonomi setiap orang berbeda-beda. Ya, karena juga ada orang yang beli cooling memang tujuannya bukan karena mencari performa atau mencari silent, tapi memang dia suka dengan bentuknya, menyocokkan dengan tem dia build PC. Yaitu semua kembali lagi ke pribadi kalian masing-masing. Kalian mau melihat ini sebagai apa dari price performance ini? Karena kan setiap orang beda-beda ya pandangannya ya. Jadi kita langsung menyimpulkan aja ya. Kita kalau menyimpulkan, kita kan nggak mungkin mau bilang produk ini bagus atau jelek. Produk bagus atau jelek itu sebetulnya relatif, karena buat saya setiap produk itu ada marketnya sendiri-sendiri. Kalau kamu mau tanya ke saya produk paling bagus apa? Pro7 Elite. Tapi ada tapinya. Nggak dijual di sini. Dan harga yang dibayarkan? Harganya 2 juta bro? 3,5 juta. Oh, 3,5 juta. Nah, pertanyaannya kamu mau beli nih? Enggak toh? Nggak mau, ya sudah. Jadi kesimpulannya kalau buat saya, itu kembali ke kalian masing-masing. Kalian punya budget berapa, prosesor yang kalian pakai apa. Harapan kita itu dengan adanya round up kayak gini, kita bisa ngasih gambaran ke kalian gitu loh. Kalau kamu pakai prosesor high-end, mau pakai air cooling, mau pakai water cooling, all-in-one, itu kamu bisa milih sampai kemana gitu loh. Cuma, kalau, ya kembali lagi ya, ini kita kalau buat review seperti ini, kita menyimpulkan sesuatu kayak gini, ya logika berpikir selalu kembali ke kacamata saya sebagai pengguna. Kalau saya punya prosesor Ryzen 9 5950X, di mana harga prosesornya berapa? 17 jutaan sekarang, sampai 18 juta. 17 juta. Jadi saya tidak mungkin mau menghemat uang saya sampai sekere-kerenya saya mau beli yang paling murah apa ini? Gamax 400 XT harusnya ya, 305.000. Kan itu nggak logis gitu loh. Jadi ini cuma gambaran aja. Jadi kalau kalian tanya ke kita, Mas tolong dites pakai Ryzen 5 5600X. Nah, nanti ada penjelasannya itu. Ryzen 7 1700X. Ryzen 5 3600, ya jawaban kita gini, kalau pakai ini suhunya segini, pakai yang versi di bawahnya itu ya lebih dingin. Ya tapi nanti mungkin buat kalian masih penasaran kenapa kita nggak pakai alasan mengetes cooling, kita nggak pakai prosesor yang seri mid. Nanti kita akan ada video terpisah berikutnya, kita jelaskan kenapa kita memilih metode tes kita untuk pengetesan cooling ini seperti ini, dan penjelasannya secara singkat nanti kita jelaskan di video berbeda. Sekian video untuk review kita pengetesan cooling ini, ada 19 cooling. Jadi buat kalian mungkin yang beberapa yang mungkin masih penasaran dengan hasil tes kita, kalian mau bertanya, mungkin kalian bisa komen di kolom komennya kita di bawah, atau mungkin juga buat kalian masih gak yakin dengan hasil tes ini, kita bisa menyediakan tempat buat kalian tes di sini. Kalian tinggal kontak PM dengan kita kirim kalian datang di sini atas biaya kita semua, kalian tes bersama-sama kita, mungkin kalian bisa bikin konten bersama dengan kita untuk klarifikasi data tes kita. Oke? Jadi buat kalian yang suka dengan video kali ini, kalian bisa like, share, dan subscribe channel kita. Kalian juga bisa komen-komen di bawah kalau mau ngobrol yang tanya tentang hal-hal yang lain, pengetesan kita atau metode kita yang lainnya, ya kan? Kalian juga bisa follow Instagram kita di Arts ID Media, atau kalian kunjungi artikel-artikel kita di arts.co.id. Saya Indra dan saya Hani. Sampai ketemu di video pengetesan kita berikutnya.